Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadis Remunamiasi, NIM 21141027, kelas 5B, program studi Hukum Agama Hindu jurusan Dharma Sastra, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Putra Singaraja. Dosen pengampu mata kuliah gender yaitu Ibu Ninyoman Raka Astrini SSI. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi gender. Selanjutnya, apa itu gender? Gender adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku, mentalitas, dan karakter emosional yang berkembang di masyarakat. Gender merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang berbeda dengan jenis kelamin yang merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan gender bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi gender dan mempromosikan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah prinsip yang mengusung bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Apa itu definisi gender? Definisi gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, dan kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Nah, selanjutnya itu, apa itu konsep gender? Konsep gender yang saya ambil yaitu gender pada dasarnya merupakan hasil konstruksi masyarakat terhadap perbedaan sifat dan perilaku, peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki yang tidak terlepas dengan norma, kaidah, adat, dan budaya. Maka dari itu gender sangat memungkinkan berubah ataupun bertukar sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Berbeda dengan kodrat laki-laki dan perempuan, yang mana kodrat ini tidak dapat bertukar posisi antara laki-laki dan perempuan. Kodrat laki-laki dan perempuan. Kodrat laki-laki dan perempuan adalah pandangan yang masih ada di masyarakat Bali dan Indonesia pada umumnya. Beberapa pandangan yang berkaitan dengan kodrat laki-laki dan perempuan yaitu yang pertama, seringkali kita mendengar bahwa kodrat dari seorang perempuan adalah mengasuh anak, mengasuh anak, memasak, dan melayani keluarganya. Sementara laki-laki kodratnya adalah menjadi pemimpin dan pencari nafkah untuk keluarga. Dan yang kedua yaitu kodrat perempuan terkait dengan reproduksi yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan kodrat laki-laki adalah mempunyai sperma. Selanjutnya itu perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan yang lainnya adalah perempuan mengalami menstruasi sedangkan laki-laki tidak. Selanjutnya itu contoh isu gender. Yang pertama, isu gender dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Yang kedua itu isu gender dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, isu gender dalam kehidupan rumah tangga, dan isu gender dalam kehidupan kerja. Contoh dalam isu gender dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Yang pertama yaitu dalam kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender seperti pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah isu yang sering terjadi di kampus. Sebuah studi di Indonesia menemukan bahwa 25% mahasiswa mengalami pelecehan seksual di kampus. Yang kedua, isu gender dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, yang dimana peran gender yang terbatas. Masyarakat adat di Bali seringkali memiliki peran gender yang terbatas di mana perempuan diharapkan untuk memenuhi peran domestik dan laki-laki diharapkan untuk memenuhi peran publik.
Yang ketiga yaitu isu gender dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik dan psikologis adalah isu yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya yaitu isu gender dalam kerja. Masalah gender terkait dengan ketidakadilan antara peran laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat terlihat dalam perbedaan upah yang didapat oleh laki-laki dan perempuan saat bekerja. Sebelum selanjutnya kesimpulan, dalam masyarakat Bali perlu kita memahami gender dan perannya karena masih terdapat permasalahan kesetaraan gender dalam masyarakat Bali. Beberapa alasan mengapa kita sebagai masyarakat Bali penting untuk memahami gender dan perannya. Yang pertama, kita meningkatkan kesadaran tentang nilai kesetaraan gender. Kedua, menghilangkan diskriminasi gender. Ketiga, meningkatkan pemahaman tentang hak dan perlakuan terhadap perempuan. Keempat, meningkatkan kesetaraan gender. Dan yang terakhir itu mengurangi ketimpangan peran. Dalam edukasi mengenai kesetaraan gender perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat Bali. Sebelum itu, gender adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal peran perilaku, mentalitas, dan karakter emosional yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat dalam pemaparan materi yang saya sampaikan, yang pertama yaitu gender adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa Latin genus yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Yang kedua itu kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa isu gender dan masih gender isu yang perlu diperhatikan di masyarakat Bali dan Indonesia. Selanjutnya itu budaya patriarki yang masih kuat dalam sistem kebudayaan masyarakat Bali menjadi penyebab terbesarnya ketimpangan gender dalam berbagai bidang kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya penting bagi setiap individu dan kelompok untuk memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Oleh karena itu, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik, itu saja dari kesimpulan pemaparan materi gender dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, itu saja pemaparan materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.